Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, silakan bagi Anda yang ingin mengajukan pertanyaan, baik melalui line telepon interaktif dan juga WhatsApp interaktif kami. Dan nomornya yang bisa Anda cermati di layar televisi Anda. Dan kembali kita lanjutkan ulasan di sore hari ini bersama dengan Bapak Andri Zakaria Siregar, Head of Technical Analyst PT BNI Sekuritas. Pak Andri, kita kembali lanjutkan ulasan di hari ini. Tadi ada satu statement yang menurut saya cukup menarik, rontoknya harga komoditas turut menyumbang bagi pergerakan negatif dari indeks harga saham gabungan. Bagaimana kebutuhan posisi atau kondisi terkini dari sektor komoditas? Adakah kemudian yang cukup spesifik yang sampai dengan saat ini masih bisa kita perhatikan? Ya, kalau untuk yang the best-nya untuk di sektor komoditas masih tetap CPO ya, karena trennya masih naik menjelang pemilu Amerika nanti bulan November ya. Saya pikir juga dari dari isu oversupply dan lain-lain, saya pikir sudah didiskon. Saya pikir targetnya CPO masih 3.100 sampai 3.130 sampai dengan 3.600 ya untuk 3 sampai 6 bulan ke depan. Karena sentimennya cukup bagus akhir dari pemilu. Jadi kalau misalnya Joe Biden nanti bisa memenangkan sebagai presiden nanti untuk di tahun depan ya. Jadi saya pikir juga positif juga untuk untuk CPO ya, karena Joe Biden ini kan programnya clean energy. Nah, sementara kalau untuk yang lain, kalau emas sendiri, logam nikel, timah sendiri masih koreksi ya, sama kalau masih ada tekanan jual di harga emas, perak, dan juga karena apa? Karena dia dari teknikalnya sudah breakdown ya, di bawah 1860, seharusnya dia menuju sekarang 1780 sampai 1820 per troy ounce. Jadi saya pikir, tapi penurunannya sudah mulai terbatas. Jadi saya pikir bisa dilakukan untuk investor, bisa kita cicil beli untuk saham-saham dari emas, timah, dan juga nikel ya. Jadi kenapa? Karena penurunannya saya pikir cuma dalam 1 minggu ini, karena setelah itu dia akan rally lagi, rebound untuk yang lebih tinggi lagi. Oke, jadi cicil beli boleh saja untuk saham berbasis emas, timah, dan juga nikel begitu ya, karena memang penurunan terlihat sudah terbatas. Nah, ini juga inline dengan pertanyaan yang diajukan Ibu Lisa di Medan. Pak Andri ternyata menanyakan saham Inco dan juga MDKA. Sepertinya baru ingin masuk, yang ditanyakan entry levelnya di berapa yang cukup oke. Kita ke Inco terlebih dahulu, Pak Andri. Ya, Inco sendiri sebenarnya kalau lihat dari ininya kan agak susah ya, dia break 18.800-nya harga nikelnya ya. Tapi sementara kalau dia sih wajar, karena juga dari indeks CRB-nya pun, dari komoditasnya pun juga masih flat ya, karena koreksi dari harga ini. Jadi kalau di sini Inco sendiri mendingan kita cicil beli di sini, ini sebenarnya wajar, dia sekarang harus lebih rendah dari 3550. Jadi sebenarnya 3550 sampai dengan di sini 3.200 bagusnya untuk cicil beli ya. Karena pertama dia itu sebenarnya kondisinya sudah oversold, jadi sudah murah secara daily technicalnya. Ya, di sini pun juga ini koreksi 3 wajar, jadi seharusnya ada minggu depan ada sekali lagi dia push down lagi, bagus untuk akumulasi. Jadi antara 3.400 sampai 3.200 kita bisa akumulasi beli ya, karena untuk medium termnya dia masih bisa di atas 4.000 sampai 4.400 lagi untuk medium termnya. Tapi kalau untuk jangka pendek saya pikir kalau kita beli di 3.200 ke 400, kita jual ya 3.800 sampai dengan 3.900 ya, tapi masih di bawah 4.000 untuk jangka pendek. Oke, itu tadi beberapa level yang bisa dijadikan acuan Ibu Lisa di Medan, sementara medium term ternyata masih punya potensi untuk bergerak ke level 4.000 untuk Inco. Sementara MDKA sendiri, bagaimana Pak Andri? MDKA sendiri ya, karena harga emas juga akan breakdown bawah lagi ya, terutama di akhir pekan ini. Ya juga sebenarnya akan memberikan negatif juga ya. Kemarin kan juga kalau dilihat ada newsnya juga tambangnya baru longsor, jadi produksi juga terhambat, ya, teknik pun kelihatan. Jadi meskipun ada akumulasi, ya kalau saya sih mendingan ada 2 skenario, ya beli kalau dia tembus di atas 16.10, ya. Tapi kalau dia breakdown di bawah 14.50, saya pikir bisa di sini beli di gap 13.90 sampai dengan di sini 14.50. Jadi kita bisa akumulasi beli di gap 13.90 sampai 14.50 untuk MDKA. Oke, 2 skenario yang sepertinya bisa menjadi opsi begitu ya bagi Ibu Lisa di Medan untuk melakukan entry di saham MDKA. Tadi ada 2 opsi beli yang bisa dilakukan. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Lisa di Medan. Sementara masih dari komoditas begitu, batu bara, Pak Andri, apakah kemudian saham-saham batu bara cenderung belum bisa diperhatikan saat ini? Sebenarnya batu bara bisa diperhatikan ya, cuman agak selektif. Sekarang yang the best di batu bara itu kan Harum ya, Harum Energi. Karena polanya pola bullish, dan ini koreksinya pun saya pikir koreksi wajar, karena nanti akan bisa new high lagi
ya karena kan dia baru switching bisnis ya. Jadi artinya Harum ini ya bisa di atas 1.700 sampai 2.000 lagi. Jadi kalau untuk Adaro misalnya PTBA saya pikir masih tetap lagging ya. Jadi kalau untuk yang pertama untuk indikatornya masih untuk stop pick-nya masih tetap Harum ya, bisa berkelas di bawah 1.600 sampai 1.500. Ya bisa Adaro juga sama ya, bisa akumulasi paling-paling turunnya koreksi paling 1.040 sampai 1.050. PTBA juga sama ya. Dia beberapa kali gagal di atas 2122, itu area supply area, jadi artinya area untuk jualan. Nah, tapi kalau bawahnya 1.800 sampai 1.900 bisa akumulasi beli lagi. Jadi sebenarnya untuk PTBA masih range-nya masih 1.800 sampai 2.200. Kita juga sama, ya TMGU masih di 8.300, ya range-nya antara 8.000 sampai 9.300. Jadi kalau kita mau lihat fundamental yang bagus, kita tetap TMG ya dan Adaro. Tapi kalau kita mau lihat return yang tinggi, kita belinya Harum dan juga ke Indi atau ke ke Adaro. Ya, oke. Jadi view-nya ada cukup beragam gitu ya untuk bisa disesuaikan dengan toleransi ataupun view atau horizon investasi. Sementara ini Yudi di Jogja menanyakan Adaro. Mungkin agak sedikit lagi Pak Andri, Adaro ternyata Yudi sudah punya di 1135. Support dan resisten terdekat untuk Adaro? Ya, Adaro sendiri di sini masih flat ya, masih konsolidasi. Dan juga hati-hati, ada bentuk polanya mirip-mirip kayak Head and Soldier. Jadi selama dia masih bertahan di atas di sini 960 sampai dengan 1060 saya pikir masih tetap bertahan ya, karena kondisinya ada oversold juga, ada murah harganya. Jadi kalau di sini saya pikir dia masih polanya pola dalam bentuk kayak triangle ya. Ya, kemungkinan dia bisa kalau di atas 1190 dia akan menuju di sini 1260 sampai dengan di sini 1360 ya. Tapi kalau 1060 tembus ya bisa menuju ke 960. Jadi kalau saya lihat di sini ya ada koreksi di bawah 1120 untuk cicil beli. Ya kalau di atas mendekati 1240 kita cicil jual gitu aja, Mas. Oke, jadi tadi ada beberapa level, terutama jika kita lihat tadi resisten terdekat 1190, kemudian juga 1260, serta tadi level yang lebih rendah dari current price termasuk 960 begitu ya Pak Andri ya? Ya, betul. Baik, itu untuk Adaro, untuk Yudi di Jogja, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan jika kita lihat lagi nih Pak Andri, sudah banyak lagi pertanyaan yang masuk. Kita bergeser ke Putra di Bekasi. Ternyata sahamnya agak bergeser sedikit, sektornya ke perbankan. BBTN sudah punya di 1185, support dan resistennya di berapa, dan masihkah layak untuk di hold untuk Bank Tabungan Negara? Ya, kalau dilihat perbankan hati-hati ya, karena sekarang tuh the weaker sektor itu sekarang perbankan. Jadi sektor yang dihajar duluan yang akan lebih parah minggu depan pun tetap perbankan, karena dari siklusnya sendiri dia sekarang memasuki ke fase mau bottoming ya. Jadi artinya kalau kita sekarang mau koleksi ya untuk minggu ke depan ya pilihnya baru perbankan, karena kemungkinan minggu lusa atau 2 minggu lagi kemungkinan akan teknik reboundnya akan signifikan. Jadi untuk ajang 1 mingguan ini BBTN maupun Bank BUMN yang lainnya saya pikir juga wajar ya. Jadi ini kalau lihat ini masih 3, saya pikir minggu depan atau besok ada teknik rebound, nanti minggu depan ada selling lagi. Kenapa? Karena di sini waktu kenaikannya di bulan Mei ya, Mei itu banyak ninggalin gap. Ada sini ada gap di sini di 940 sampai dengan di sini 980. Jadi saya pikir itu bisa diisi dulu. Nah, jadi kondisinya lebih bagus kita cicil beli di bawah 1100 sampai dengan 980. Cicil beli di bawah 1100. Tapi jika sudah punya di 1185 untuk Putra di Bekasi, berarti masih layak di hold ya Pak Andri ya? Ya masih bisa di hold, karena kemungkinan kan dalam 1-2 hari ini atau enggak Jumat atau Senin ada teknik rebound dulu ya, porsi 4 naik. Jadi saya pikir bagusnya untuk kita untuk take profit, tapi itu juga kenaikannya tidak begitu banyak ya. Oke, kenaikan yang terbatas tapi tetap bisa dilihat sebagai opportunity untuk BBTN, di mana cicil beli juga bahkan bisa dilakukan begitu ya di level-level saat ini atau di bawah dari level-level saat ini. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Putra di Bekasi. Sementara masih dari sektor perbankan ini ada juga yang menanyakan, Pak Andri meskipun tidak menyebutkan nama, sepertinya sedang bingung nih mau milih BJBR atau BJTM. Memang bukan saham-saham big caps atau BUMN seperti Mandiri dan juga BRI, tapi BJBR dan BJTM. Jika kita bedah satu-satu, bagaimana kemudian prospek kedua saham ini, Pak Andri? Ya kalau dilihat ini kan BJTM kemarin juga dapat sentimen dari stimulus pemerintah ya. Tapi tanpa stimulus saya pikir agak berat juga untuk kinerjanya, untuk sahamnya untuk bisa naik. Jadi dengan adanya stimulus ini
yang simpul-simpul kalau lihat belum kelihatan ya masuk dananya ke Bank Jatim dan juga Bank BPD Jawa Barat ini, ya saya pikir dua-dua juga oversold ya. Cuma tapi kalau dilihat lebih bagus sih kalau lihat betanya sih lebih bagus kita, dan juga lihat swingnya sih lebih bagus ke BJBR ya. Kalau kita mau trading sih ke BJBR. Kalau mau trading ke BJBR, apakah kemudian level-levelnya bisa diperhatikan di level berapa melihat BJBR saat ini turun 2,81% di level Rp865? Ya kan, ya saya pikir bagus ya kan, barang bagus dengan harga murah, ya saya pikir wajar ya koreksi dulu karena mereka naik signifikan ya. Mereka dari bulan lalu Juli Agustus naik ke 800, naik ke sampai ke 1.200. Tapi di sini supply-nya di sini tidak begitu, area distribusinya tidak kuat di BJTM. Dia distribusinya kuat di 500-450, jadi ada pola double top. Tapi itu cukup sulit ya kalau kita mau high return. Jadi kalau misalnya kita pengen high return, di sini pun wajar, ini polanya pola konsolidasi ya. Jadi konsolidasi sekarang menuju di sini ya supportnya di sini sekarang udah tembus ke 870 ya kan, sekarang menuju ke 800 sampai 755 bagus untuk cicil beli ya, karena kalau di sini kan CBC-nya akan selesainya kemungkinan dia mendekati area tersebut. Oke, BJBR 800 hingga 755 bisa dilakukan cicil beli, sementara BJTM dengan kondisi saat ini di Rp505 level terdekatnya, Pak Andri? Ya, kalau untuk BJTM saya pikir ya 545 ya. Di sini juga resistnya di sini kuatnya di 580. Ya. Jadi kalau 50 tembus bisa bargain hunting di sini menuju ke 640. Tapi 640 di sini kalau lihat juga agak susah ya ditembusnya. Jadi kecenderungan dengan sebagian investasi lagi di sini ada supportnya di sini 470 sampai 490. Jadi untuk BJTM saya pikir masih ada swing low lagi di bawah 500 ke 490 sampai 460 gitu Mas. Oke, itu view-nya untuk BJTM. Sementara jika tadi akhirnya dikomparasikan, view dari Pak Andri sendiri ternyata BJBR masih cenderung agak lebih menarik begitu ya Pak Andri ya? Ya, dari sentimennya dari juga volumenya pun lebih bagus ke BJTM. BJBR. Baik, itu semoga bisa menjawab juga tadi mungkin bagi Anda yang sedang menimang-nimang ingin masuk ke saham yang mana, BJBR ataukah ke BJTM. Sementara ini juga pertanyaan masuk dari Ibu Jenny yang menanyakan INKP. Apakah kemudian bisa naik lagi? Saat ini Ibu Jenny sudah punya di Rp9.500 per saham. Tapi nanti Pak Andri kita coba ulas usai jeda, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.